Selamat datang di Bijaks News Jumat 30 Mei 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, Dr. Ing Irianto alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Bareskrim Polri yang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mengaku awalnya optimistis kasus ini akan selesai ketika disebutkan bahwa ijazah asli telah diserahkan oleh keluarga Jokowi, bahkan diperkuat oleh pengakuan Presiden sendiri. Namun, fakta bahwa penyidik hanya menerima salinan atau fotokopi membuat publik semakin ragu. Irianto mempertanyakan validitas analisis forensik jika diperiksa bukan dokumen asli. Ia menilai negara telah menggunakan otoritas hukumnya untuk menutup perkara tanpa membangun rasa keadilan di masyarakat. Ijazah asli harus ditunjukkan kepada publik. Jika tidak, kegaduhan ini tidak akan pernah berhenti, tegasnya Kamis 29 Mei. Ia juga mengkritik video Jokowi yang menunjukkan ijazah dalam map kuning yang terlipat. Hal ini yang menurutnya tidak lazim untuk dokumen resmi. Lebih lanjut, Dr. Irianto menyoroti sejumlah kejanggalan dalam dokumen pendukung, mulai dari bukti pembayaran SPP yang hanya mencakup 2 tahun, hingga pernyataan Jokowi soal IPK di bawah 2,0. Berdasarkan pengalamannya sebagai teman seangkatan, KKN hanya bisa diikuti mahasiswa dengan IPK dan SKS tertentu, minimal IPK 2,0 agar bisa mengambil 18 SKS per semester. Ia meragukan Jokowi bisa lulus jika IPK-nya benar di bawah standar. Untuk memastikan keabsahan riwayat pendidikan Jokowi, Irianto meminta agar UGM terbuka, menghadirkan dosen pembimbing, serta menunjukkan dokumen-dokumen seperti KRS, KHS, dan transkrip nilai. Ia menyatakan bahwa penomoran ijazah pun seharusnya berasal dari fakultas, bukan universitas, dan beberapa ketidaksesuaian nomor dokumen semakin menambah keraguan publik. Ia menegaskan, tanpa transparansi total, kepercayaan masyarakat tidak akan tumbuh. Selanjutnya, KSAD Jenderal TNI Maruli ungkap TNI AD kekurangan dokter spesialis di 17 rumah sakit. Ia dorong pemerataan pendidikan tinggi dan beri beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu. Seputar olahraga, PB Pertacami siapkan 22 atlet muda untuk kejuaraan dunia dan Asia Remaja Juni 2025, bagian dari kualifikasi Asian Youth Games. Pelatnas digelar di UNJ dengan sistem pelatihan terpadu, Kamis 29 Mei. Beralih ke ekonomi, Pemprov Jawa Tengah akan menggabungkan 33 BPR BKK menjadi satu bank syariah pada 2026. Konsolidasi senilai 12 triliun rupiah ini dinilai efisien dan pertama di Indonesia menurut POJK nomor 7/2024. Berikutnya, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengundurkan diri setelah kalah pemilihan internal Partai Keadilan Rakyat atau PKR dari Nurul Izzah Anwar. Pengunduran diri efektif 17 Juni 2025 sebagai bentuk hormat kepada demokrasi. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.